berani-beraninya kalian menyerang anggota keluarga Ye. Setelah anak-anak muda ini pergi, tempat itu terasa sedikit membosankan, tapi suara Kidau tiba-tiba terdengar. Yelong, aku bertaruh keluarga Ye pasti akan tereliminasi dalam ujian kali ini. Kamu berani bertaruh, tidak? Suara Kidau bergema di seluruh penjuru tempat itu. Mau taruhan lagi? Batin Yelong. Sorot mata Yelong berubah menjadi sedikit dingin, lalu dia pun berkata, "Apa taruhanmu?" Kidau tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Aku tahu kalau bertaruh hal lain keluarganya mungkin tidak berani. Bagaimana hari ini kita bertaruh sebuah tangan? Kamu berani? Tidak." Taruhan sebuah tangan? Taruhan ini langsung membuat raut wajah orang-orang berubah menjadi serius. Pada saat ini, para praktisi lain juga melihat ke arah Yelong. Sekarang keluarga Ki sudah buka suara, apakah keluarga Ye berani menerima taruhan ini? Saat Yelong mendengar taruhan ini, dia pun mengernyitkan keningnya, tapi pada saat ini, seorang pengurus keluarga Ye tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. "Penatua Agung, tadi sebelum Yaner pergi, dia meminta saya menyerahkan surat ini kepada Anda." Surat dari Yaner? Yelong sangat terkejut saat menerima surat itu, lalu dia segera membukanya. Surat itu berisi tidak peduli siapapun yang mengajak Anda taruhan, Anda terima saja. Aku janji aku pasti akan membawa anak-anak muda keluarga Ye keluar dari alam ilusi. Yaner! Gumam Yelong setelah membaca surat itu. Dia sangat yakin Yeyan pasti akan memenuhi janjinya. Setelah itu, Yelong pun langsung menatap Kidau sembari berkata, "Apa yang perlu keluarga Ye takutkan? Karena kamu mau taruhan, aku akan menuruti kemauanmu." Apa? Para praktisi yang sedang melihat ke atas terlihat sangat terkejut. Mereka tidak menyangka keluarga Ye akan menerima taruhan ini. Bukankah ini tidak ada bedanya dengan mencari mati? Keluarga Ye tidak memiliki peluang untuk menang. Yewan dan Yetong memang merupakan anak-anak muda berbakat dari keluarga Ye. Tapi kekuatan mereka juga belum mencapai alam pembentukan alkimia. Sedangkan keluarga Qi dan keluarga Feng memiliki anak-anak muda yang telah mencapai alam pembentukan alkimia. Bisa dikatakan, keluarga Ye pasti akan kalah. Orang-orang di lokasi mulai membicarakan hal ini. Pada saat ini, Feng Ling juga berkata sembari tersenyum. "Yelong, keluarga Feng juga ingin bertaruh. Taruhan kami juga satu tangan." Yelong tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Baik, keluarga Ye akan menerima taruhan ini." Apa? Orang-orang kembali tercengang. Keluarga Ye kembali menerima ajakan taruhan keluarga Feng? Hei! Saat ini, baik Feng Ling maupun Kidau pun tertawa dengan sinis. Kalau Yelong kehilangan kedua tangannya, akan semakin mudah bagi mereka untuk menghancurkan keluarga Ye. Namun, bagaimana kalau setelah keluarga Ye kalah dalam taruhan, tapi Yelong tidak bersedia memotong tangannya? Tentu saja orang-orang yang menjadi saksi di tempat ini tidak akan membiarkan keluarga Ye melanggar kesepakatan taruhan yang sudah disetujuinya. Terlebih lagi, wali kota Changshan juga ada di sini. Yelong sudah gila? Sepertinya begitu, apa mungkin anggota keluarga Ye kecanduan taruhan? Tak kusangka keluarga Ye Xiao Tian yang merupakan seorang pahlawan itu ternyata seperti ini. Gumam Liu kian-kian di dalam hati sembari menatap ke arah tribuna. Bahkan penatua di sampingnya juga menggelengkan kepalanya. Saat orang-orang sedang meratapi keluarga Ye, Yeyan dan yang lainnya sudah memasuki alam ilusi. Di sekeliling mereka hanya ada hutan. Alam ilusi? Gunung Changyuan di pegunungan Changyun? Yeyan bergumam di dalam hati, tak kusangka alam ilusi ini sangat nyata. Aku seolah-olah berada di Gunung Changyuan, tapi aura jimat di sekitar tempat ini telah membongkar segalanya. Kalau aku bukan seorang master jiwa, aku pasti akan sulit untuk membedakannya. Seharusnya penatua agung sudah membaca suratku, kan? Keluarga Ki pasti akan mengajaknya taruhan. Gumam Yeyan. Yeyan sangat memahami sifat keluarga Ki. Kalian benar-benar mengira keluarga Ye tidak akan bisa keluar dari sini? Cibir Yeyan. Kemudian,
Yayan pun langsung fokus mencari anak-anak muda keluarga yang lain. Begitu mereka masuk ke alam ilusi ini, mereka langsung terpencar. Sekarang seluruh keluarga harus berkumpul dulu, agar mereka semua bisa keluar dari alam ilusi ini. Shoo! Selama beberapa saat ini, Yayan juga terus menyusuri hutan. Dengan bantuan kekuatan jiwa, Yayan bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Inilah keuntungan menjadi seorang master jiwa alam pembentukan alkimia. Di saat yang sama, Kishan, Feng Buyu dan yang lainnya juga masuk ke dalam hutan. Mereka juga mendarat di tempat yang berbeda-beda. Mereka melihat tempat-tempat ini, lalu sebuah senyuman mereka di wajah mereka. Ternyata tempat ujiannya benar-benar di Gunung Changyuan. Tadi malam, wali kota mengirimkan surat kepada mereka untuk memberitahukan lokasi ujian. Meskipun alam ilusi memilih lokasi ujian secara acak, wali kota bisa mengendalikannya. Oleh sebab itulah, keluarga Qi dan keluarga Feng sangat percaya diri. Selain itu, mereka juga memiliki alat bantu lain. Kishan melirik gioknya. Giok itu tidak hanya bercahaya, juga ada sebuah simbol yang tidak mencolok di atas giok itu. Setelah kekuatan simbol itu dikerahkan, dia bisa mengumpulkan kekuatan di alam ilusi. Jadi, tidak peduli apapun yang terjadi, keluarga Ye pasti akan musnah, batin Kishan. Wali kota telah berusaha keras memutar otak agar bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Yun. Tapi karena hal itu pula, aku tidak perlu turun tangan lagi. Gumam Kishan, dia ingin menjadi orang pertama yang keluar dari tempat ini agar menjadi juara pertama dalam ujian kali ini. Shoo! Setelah Kishan selesai berpikir, dia pun langsung berjalan ke dalam hutan. Sementara itu, para praktisi dari keluarga Qi langsung berkumpul di bawah sebuah pohon tua. Tadi malam, setelah mereka mengetahui lokasi ujian di alam ilusi hari ini adalah Gunung Changyuan, mereka diam-diam berdiskusi setelah masuk ke tempat ini, mereka harus berkumpul di bawah pohon tua. Selain Kishan, kita semua berkumpul di sini. Aku yakin seharusnya keluarga Feng juga akan melakukan hal yang sama, kan? Lalu, kita berpencar menjadi dua kelompok untuk mencari keluarga Ye. Begitu kita menemukan mereka, kita harus langsung membunuh mereka. Kalau terjadi hal tidak terduga, kita kerahkan kekuatan di dalam giok yang kekuatannya setara dengan serangan praktisi alam kondensasi energi tingkat 9. Ucap Kilin. Anak-anak muda keluarga Qi langsung mengangguk, lalu segera berpencar menjadi dua kelompok. Pada saat ini, keluarga Feng juga melakukan hal yang sama. Namun, dibanding dengan mereka, kecepatan Yayan dalam menemukan kawanannya di Gunung Changyuan jauh lebih cepat. Dalam waktu singkat, dia berhasil menemukan Yeran. Lalu 15 menit kemudian, dia pun menemukan Yetong. Simbol ini adalah simbol khusus keluarga Ye. Sepertinya anak-anak muda keluarga Ye yang lain berada di depan sungai gunung itu. Ucap Yeran saat dia melihat simbol daun yang ditinggalkan di pohon. Kemudian, mereka pun berjalan menuju sungai gunung itu. Hanya saja, di sungai gunung itu, anggota keluarga Feng sedang tertawa dengan sinis. Feng Buan! Saat ini, di hadapan keluarga Feng, berdiri Ye Yun dan anak-anak muda keluarga Ye yang lain. Haha, tak kusangka aku akan bertemu kalian di sini, tapi bagus juga. Selanjutnya aku akan membunuh kalian semua. Kata Feng Buan, meskipun kultivasinya masih di bawah Feng Buyu yang sudah mencapai alam pembentukan alkimia. Dirinya yang baru akan menginjak usia 20 sudah mencapai alam kondensasi energi tingkat 9. Kemampuannya ini sudah membuatnya cukup bangga. Raut wajah Feng Buyu berubah menjadi serius, lalu dia langsung berkata, "Bunuh mereka!" Shoo! Anak-anak muda keluarga Feng langsung menyerbu Ye Yun dan anak-anak muda keluarga Ye yang lain. "Bunuh!" Teriak Ye Yun dan anak-anak muda keluarga Ye yang lain saat dihadapkan dengan serangan dari para praktisi keluarga Feng. Sejak kecil mereka memiliki ambisi dan tekad yang kuat sehingga anak-anak muda keluarga Ye ini sama sekali tidak takut mati. Seiring dengan pertarungan anak-anak muda dari dua keluarga ini, terdengar suara gaduh. Bam bam bam. Namun, sayangnya, tak lama kemudian, anak-anak muda keluarga Ye ini telah ditaklukkan.
Kekuatan Feng Buan dan kawanannya terlalu kuat. Perbedaan kekuatan ini membuat Ye Yun dan anak-anak muda keluarga Ye yang lain tidak sanggup menghadapi mereka. Selanjutnya, matilah kalian semua. Kalau kalian semua ingin pergi dari sini dengan menggunakan giok itu, hahaha, jangan harap kalian bisa melakukannya. Cibir Feng Buan. Saat Ye Yun dan anak-anak muda keluarga Ye yang lain mendengar perkataan Feng Buan, mereka merasa sangat kaget. Mereka semua langsung berpikir di dalam hati, apakah giok ini telah dimanipulasi? Kalau tidak, Feng Buan tidak mungkin berbicara seperti itu. Apakah giok ini dimanipulasi oleh wali kota? Bang! Pada saat ini, kekuatan Feng Buan dan kawanannya sudah menyerang Ye Yun dan anak-anak muda keluarga Ye yang lain. Kami sudah tidak sanggup menahan kekuatan mereka lagi. Seru anak-anak muda keluarga Ye. Akan tetapi, sorot mata mereka masih cerah. Tidak ada satupun dari mereka yang terlihat takut akan mati. Dang! Namun, pada saat ini, sebuah ranting pohon langsung melesat ke arah mereka, lalu langsung menembus tubuh seorang anak muda keluarga Feng yang berada di barisan depan. Berani-beraninya kalian menyerang anggota keluarga Ye. Tiba-tiba terdengar sebuah suara di tempat itu. Ye yang telah tiba. Bab 24 September 10 detik cukup untuk membunuh kalian semua. Sasti. Dalam sekejap, raut wajah Feng Buan dan anak-anak muda keluarga Feng yang lain langsung berubah menjadi serius. Ye Wan, Ye Tong, Ye Yan. Meskipun raut wajahnya terlihat serius, sebuah senyuman gembira langsung merekah di wajah Feng Buan. Tanpa perlu susah-susah aku cari, kalian semua malah datang sendiri ke sini. Karena kalian semua sudah berada di sini, kalian mati bersama saja. Teriak Feng Buan, lalu maju selangkah ke depan dan langsung melayangkan sebuah pedang cahaya. Feng Buan memiliki tubuh spiritual pedang. Pedang cahaya yang bahkan bisa membelah gunung itu bergemuruh. Hanya saja, Ye Tong langsung melompat ke hadapan Feng Buan, lalu energi spiritual yang keluar dari tubuhnya juga berubah menjadi pedang cahaya. Dang! Kedua pedang cahaya bertemu, lalu tepat pada saat itu juga langsung terdengar suara yang nyaring. Tubuh Feng Buan langsung mundur selangkah ke belakang. Apakah aku jauh lebih lemah daripada Ye Tong? Batin Feng Buan. Meskipun Ye Tong baru saja mencapai alam kondensasi energi tingkat 9, dia adalah pejuang pemberani yang pernah memenangkan pertarungan hidup dan mati. Tentu saja energi spiritualnya jauh lebih kuat. Bang! Sementara itu, Ye Wan juga mengerahkan kemampuannya. Sekarang dia sudah mencapai alam kondensasi energi tingkat 8 sehingga anak-anak muda keluarga Feng pun langsung mundur serentak. Ha! Tak aku sangka kekuatan kalian telah meningkat, tapi kalian ditakdirkan untuk mati di sini. Feng Buan masih tetap tenang saat melihat semua ini. Setelah selesai berbicara, dia pun mengeluarkan gioknya. Ber! Feng Buan menyalurkan energi spiritualnya ke dalam gioknya, lalu kekuatan di seluruh alam ilusi pun mulai berkumpul ke dalam gioknya. Apa? Raut wajah seluruh anak-anak muda keluarga Ye langsung berubah. Ye Wan, Ye Tong, Ye Yun dan yang lainnya juga terlihat marah. Mereka sama-sama berpartisipasi dalam pertarungan Changyun. Namun, giok mereka bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka, sebaliknya giok milik keluarga Feng malah bisa mengumpulkan kekuatan di sekitar mereka. Hal ini sangat tidak adil. Namun, mereka sedang berada di alam ilusi dan tidak memiliki jalan keluar. Setelah Feng Buan mengerahkan kekuatan giok itu, kekuatannya menjadi semakin kuat. Bunuh mereka! Teriak Feng Buan, lalu seluruh kekuatan di sekitarnya berubah menjadi energi pedang yang kuat dan langsung melesat ke arah Ye Tong. Ye Tong yang dihadapkan dengan serangan yang kuat ini pun mengerutkan keningnya. Kenapa? Tidak sanggup menghadapi serangan ini? Kalau begitu, mati saja. Cibir Feng Buan sembari menatap Ye Tong. Akan tetapi, sebelum Feng Buan selesai berbicara, sebuah pedang langsung melesat ke arahnya. Apa? Feng Buan merasa sangat terkejut, lalu dia bergegas menghadang serangan pedang cahaya itu dengan energi pedangnya. Krak! Namun,
Sayangnya energi pedang yang dia buat dengan mengumpulkan seluruh kekuatan di alam ilusi langsung hancur berkeping-keping. Tidak mungkin! Feng Buan merasa sangat terkejut. Kemudian, pedang cahaya itu langsung menembus jantung Feng Buan. Kamu! Pada saat ini, Feng Buan pun bisa melihat dengan jelas orang yang menyerangnya dengan pedang cahaya itu. Ternyata itu adalah Yeyan. Alam kondensasi energi tingkat 9? Hingga ajal menjemputnya, Feng Buan masih tidak menyangka Yeyan telah mencapai tingkat setinggi ini. Bagaimana mungkin seseorang yang diafragmanya telah dihancurkan masih bisa mengondensasikan energi? Tanah kuburan pedang, juga kamu. Feng Buan langsung membelalakan matanya. Kamu cukup pintar juga, kata Yeyan. Pada saat ini, Feng Buan membelalakan matanya dengan sangat lebar hingga matanya hampir saja keluar dari rongga matanya, tapi dia tidak bisa berbicara lagi. Tubuhnya langsung tersungkur di atas lantai dan napasnya pun sudah berhenti. Dia sudah meninggalkan dunia ini. Kamu! Para anak-anak muda keluarga Feng yang lain langsung merasa sangat ketakutan. Feng Buan sudah mati, bagaimana mungkin mereka bisa menghadapi Yeyan? Dalam sekejap, giok itu langsung hancur berkeping-keping. Melihat giok itu sudah hancur, mereka pun langsung merasa lega. Saat Yeyan melihat orang-orang itu terlihat lega, sorot matanya langsung berubah menjadi dingin, lalu dia pun berkata, Kalian kira kalian bisa kabur? Yeyan, sekalipun kamu sudah mencapai alam kondensasi energi tingkat 9, sekarang giok ini sudah hancur. 10 detik lagi kami bisa meninggalkan tempat ini. Teriak salah seorang anak muda keluarga Feng. 10 detik sudah cukup untuk membunuh kalian semua. Ucap Yeyan. Kemudian, energi spiritualnya langsung berubah menjadi sebuah pedang dan muncul di tangannya. Lalu Yeyan menggerakkan kakinya dan di bawah kakinya langsung muncul sinar spiritual. Karena Yeyan memiliki tubuh kaisar terhebat, energi spiritualnya bisa berubah menjadi benda apapun yang ada di dunia ini. Sekarang di bawah kaki Yeyan ada angin yang akan menambah kecepatannya. Dang dang dang. Di sungai gunung ini, Yeyan menggunakan pedang panjang itu dengan semaksimal mungkin. Pedang cahaya itu bersinar, lalu setiap kali pedang melancarkan serangannya, seseorang langsung tersungkur di atas tanah. 7 detik telah berlalu, 14 anak muda keluarga Feng telah terbunuh. Saat ini, semua praktisi keluarga Feng yang berada di sungai gunung ini sudah mati. Ketika Yetong, Yelan dan anak-anak muda keluarga Ye yang lain melihat hal ini, mereka pun merasa sangat senang. Adik Yan, tak kusangka kamu sudah mencapai alam ini. Kalau Paman Xiao Tian tahu akan semua ini, dia pasti akan merasa senang dan lega. Seluruh anak-anak muda keluarga Ye turut berbahagia atas pencapaian Yeyan. Yeyan pun mengangguk lalu berkata, Ayo pergi. Mendengar ucapan Yeyan, mereka semua pun mengangguk. Shoot. Mereka terus berjalan menyusuri hutan, tapi saat mereka menemukan sebuah gua, Yeyan pun langsung berhenti. Sebagai seorang master jiwa, dia bisa merasakan ada sesuatu yang aneh dengan gua itu. Di dalam gua ini ada energi jimat yang sangat kuat, seharusnya gua ini merupakan tempat salah satu formasi. Gumam Yeyan. Lalu, dia, Yeran, Yetong dan anak-anak muda keluarga Ye yang lain pun memasuki gua itu. Lor, begitu mereka memasuki gua, tiba-tiba terdengar suara raungan dari dalam gua. Apakah ini suara raungan binatang buas? Kekuatan binatang buas ini setara alam kondensasi energi tingkat 9. Raut wajah Yehan, Yetong dan anak-anak muda keluarga Ye yang lain pun langsung berubah menjadi serius. Tubuh binatang buas sangat keras. Selain itu, di hadapan mereka bukan hanya ada seekor binatang buas, melainkan ada 5 ekor binatang buas. 5 binatang buas itu juga sudah melihat kedatangan Yewan dan anak-anak muda keluarga Ye yang lain. Setelah terdengar sebuah suara raungan, kelima binatang buas itu pun langsung menerjang untuk membunuh Yeran dan kawanannya. Bunuh! Teriak Yetong, Yeran dan anak-anak muda keluarga Ye yang lain bekerja sama untuk membunuh salah satu binatang buas.
sedangkan Yeyan langsung mengayunkan pedangnya untuk menghadapi 4 binatang yang tersisa. Energi pedang bergemuruh, lalu Yeyan mengerahkan seluruh jurus mematikan untuk membunuh keempat binatang buas itu. Bahkan jika binatang ini adalah binatang yang sebanding dengan alam kondensasi energi tingkat 9, hal itu tidak bisa menghentikan energi pedang Yeyan. PVFT. Tak lama kemudian, keempat binatang buas itu pun langsung terbunuh. Binatang buas yang satu lagi juga sudah dibunuh oleh Yetong dan anak-anak muda keluarga yang lain. Kemudian, mereka pun langsung berjalan ke ujung gua. Di sana terdapat formasi teleportasi seperti yang ada di lapangan Changyun. Kita menemukannya. Kalau kita masuk ke dalam formasi ini, kita bisa mengikuti ujian selanjutnya. Tapi aura di gua ini sangat kuat. Kalau kita bisa berlatih di sini, kekuatan kita akan stabil. Yewan, Yetong dan anak-anak muda keluarga yang lain saling berbicara. Melihat tempat ini, Yeyan pun merasa lega. Setidaknya, anak-anak muda keluarga Ye sudah aman. Selanjutnya, masih ada hal lain yang perlu Yeyan lakukan. Kalian bisa berlatih di sini untuk menstabilkan kekuatan kalian. Kalau ada bahaya, kalian bisa langsung masuk ke dalam formasi teleportasi lalu pergi. Ucap Yeyan. Adik Yan, bagaimana denganmu? Raut wajah Yeyan langsung berubah menjadi dingin. Anak-anak muda keluarga Feng dan keluarga Qi seharusnya masih ada di sini, jadi... Setelah Yeyun dan anak-anak muda keluarga Ye yang lain mendengar perkataan Yeyan, raut wajah mereka berubah menjadi serius, lalu mereka pun berkata, "Kami akan ikut denganmu." Saat Yetong melihat ekspresi wajah Yeyan yang terlihat sudah membulatkan tekadnya dan tidak akan menerima nasihat dari siapapun, dia pun berkata, "Adik Yun, biarkan adik Yan pergi sendiri. Dengan keadaan kita saat ini, kalau kita ikut dengannya kita hanya akan menyusahkannya. Namun, adik Yan harus hati-hati. Bagaimanapun juga, Feng Buyu dan Qisan sudah mencapai alam pembentukan alkimia." Yeyan pun mengangguk. Alam pembentukan alkimia. Kalau Yeyan bertemu dengan mereka, dia pasti akan membunuh mereka. Setelah itu, Yeyan pun langsung berjalan menuju hutan. Keluarga Qi, keluarga Feng dan wali kota bekerja sama untuk menghabisi keluarga Ye di sini. Hari ini aku akan membuat kalian semua kecewa. Gumam Yeyan, niat membunuh yang kuat terpancarkan dari tubuhnya. Bab 25, keluarga Ye sudah tidak punya harapan lagi. Tidak, Yeyan masih hidup. Di dalam hutan gunung Changyuan, raut wajah anak-anak muda keluarga Qi terlihat serius. Yeyan? Haha, kamu cuman sendirian? Jangan bunuh dia dulu. Aku ingin dia berlutut untuk... Qilin dan anak-anak muda keluarga Qi yang lain langsung buka suara saat melihat kedatangan Yeyan. Shoo! Hanya saja, sebelum mereka selesai berbicara, Yeyan bergerak, lalu mengerahkan kekuatan jiwanya. Raut wajah anak-anak muda keluarga Qi langsung berubah, pikiran mereka langsung kosong. Setelah mereka menyadari apa yang telah terjadi, kepala mereka sudah terpisah dari tubuh mereka. Master Jiwa, kamu seorang master jiwa? Gumam Qilin, namun, setelah itu, mata mereka pun terpejam selamanya. Selain Qisan, seluruh anak-anak muda keluarga Qi sudah mati. Selanjutnya, hanya tinggal anak-anak muda keluarga Feng yang masih tersisa. Gumam Yeyan. Sekarang Yeyan sudah berada di dalam alam ilusi selama 2 jam, tapi gunung Changyuan tidak luas. Dengan kekuatan jiwanya, Yeyan dapat dengan cepat menemukan keberadaan mereka. Shoo! Pada saat ini, Yeyan bergerak lalu langsung mendarat di atas pohon. Dia berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya seperti binatang spiritual. Namun, pada saat ini, tiba-tiba seberkas cahaya menyala di lapangan Changyun. Itu pasti Qisan. Dia yang pertama keluar. Ber. Detik berikutnya, seberkas cahaya kembali muncul. Feng Buyu? Kedua anak muda keluarga Qi dan keluarga Feng memang anak muda yang berbakat. Pertarungan Changyun kali ini merupakan ajang pertarungan mereka berdua. Peserta yang lain hanyalah orang-orang yang turut meramaikan pertarungan ini saja. Desah orang-orang. Akan tetapi,
Detik berikutnya, seseorang kembali muncul. Melihat pemuda ini, raut wajah para praktisi pun berubah menjadi serius. Siapa pemuda ini? Di leher pemuda ini ada tanda lahir yang seukuran telapak tangan, tapi tidak ada orang yang kenal dengan anak muda ini. Dia bukan berasal dari keluarga Qi, keluarga Feng, keluarga Wu maupun keluarga Zhao. Dia juga jelas bukan anak muda dari keluarga Ye. Seharusnya dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang hebat. Tak disangka dia adalah orang ketiga yang berhasil keluar dari alam ilusi. Orang-orang merasa tercengang. Namun, raut wajah pemuda itu terlihat serius dan cuek. Melihat pemuda ini, sebuah senyuman merekah di wajah Nenek Wa. Pemuda ini merupakan pemuda andalannya. Kalau keluarga Qi gagal, pemuda ini bisa membereskan semuanya. Pemuda ini jauh lebih kuat dari Qi Shan. Hanya saja, sepertinya sampai sekarang semuanya masih berjalan dengan mulus, jadi pemuda ini tidak perlu turun tangan. Pada saat ini, beberapa patriark keluarga lain berkata sembari menatap Qi Dao. Selamat patriarki, sepertinya juara pertarungan Changyun kali ini sudah kelihatan. Bahkan Feng Ling juga berkata, meskipun Feng Bu juga berbakat, kemampuannya masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Qi Shan. Bagaimana mungkin kemampuan praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 1 bisa mengalahkan praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 2? Hahaha! Pada saat ini, Qi Dao yang telah mendengar perkataan orang-orang pun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya lagi. Kalau Qi Shan bisa menjadi juara dalam pertarungan ini, dia bisa mengukirkan namanya di prasasti suci Changyun. Hal ini merupakan kehormatan yang sangat besar sekaligus merupakan hal yang paling membanggakan bagi keluarga Qi. Kehormatan ini adalah kehormatan yang sangat luar biasa. Kelak Qi Shan bahkan bisa bergabung dengan sekte Yun Chao. Sekalipun dia tidak bisa menjadi orang suci maupun mencapai alam spiritual jiwa, keluarga Qi tetap akan memiliki kedudukan yang tinggi di kerajaan Wanyan ini. Pertarungan ini belum berakhir, kalian terlalu cepat menyelamatiku. Terlebih lagi, mungkin saja anak muda dari keluarga Ye akan menjadi juara dalam pertarungan ini. Menurut kalian benar, tidak? Kata Qi Dao saat ini. Seketika, pandangan semua orang langsung tertuju ke arah Ye Long, Ye Hu dan anggota keluarga Ye yang lain. Keluarga Ye juga bisa menjadi juara dalam pertarungan ini? Bisa dikatakan, saat ini Qi Dao sedang menyindir keluarga Ye. Setelah para praktisi lain memikirkan hal ini, mereka pun tersenyum getir. Keluarga Ye bisa keluar atau tidak saja masih belum pasti. Dilihat dari sikap keluarga Qi, seluruh anak-anak muda keluarga Ye mungkin akan mati di dalam alam ilusi. Sementara itu, Ye Long dan anggota keluarga Ye yang lain terlihat sangat tenang. Mereka yakin dengan kemampuan Ye Yan. Hai Impiha, masih berpura-pura tenang? 2 jam lagi. Aku akan membuat kalian melihat mayat-mayat seluruh anak-anak muda keluarga Ye dibopong keluar dari alam ilusi. Nanti kita lihat saja kalian masih bisa bersikap setenang ini atau tidak. Cibir Qi Dao di dalam hati sembari menatap Ye Long dan anggota keluarga Ye yang lain. Di saat Qi Dao dan Feng Ling sedang tertawa terbahak-bahak, Ye Yan yang sedang berada di Gunung Changyuan di alam ilusi masih sedang mencari keberadaan anak-anak muda keluarga Feng. Akhirnya, setelah beberapa saat kemudian, raut wajah Ye Yan berubah menjadi dingin, lalu dia pun berkata, ketemu! Ye Yan langsung mendarat tepat di hadapan anak-anak muda keluarga Feng yang masih tersisa. Kemunculan Ye Yan yang tiba-tiba ini langsung membuat Feng Bakshu merasa terkejut. Ye Yan, kamu melompat dari atas. Semuanya hati-hati. Ucap Feng Bakshu. Lalu anak-anak muda keluarga Feng pun langsung bersikap waspada. Sementara itu, Feng Bakshu langsung mengeluarkan gioknya dan mengerahkan kekuatan giok itu. Aura yang kuat langsung berkumpul di dalam giok itu. Saat sedang bertarung, meskipun lawannya lemah, Feng Bakshu akan tetap mengerahkan seluruh kekuatannya. Ye Yan berdecak kagum melihat sikap Feng Bakshu ini. Tapi sayangnya, saat mereka berniat membunuh keluarga Ye, Ye Yan telah menentukan nasib mereka. PVT. Untuk menghadapi kekuatan ini, Ye Yan maju selangkah ke depan, lalu cahaya petir yang kuat langsung muncul di kepalan tangannya.
Ban! Sebuah suara bergemuruh terdengar, lalu tubuh Feng Bakshu pun terhempas ke udara dan organ-organ tubuhnya pun langsung koyak. Krak! Saat anak-anak muda keluarga Feng yang lain melihat hal ini, raut wajah mereka langsung berubah drastis dan mereka langsung menghancurkan giok mereka. Sudah terlambat! Cibir Yayan sembari menatap mereka. Yayan kembali mengerahkan kekuatan jiwanya, lalu langsung mengubah kekuatan itu menjadi sebuah jimat petir. Seketika, petir langsung menyambar anak-anak muda itu. Duar, duar, duar. Sambaran petir itu langsung membuat raut wajah anak-anak muda itu berubah. Mereka ingin melawan, tapi mereka merasa tidak berdaya. Master Jiwa! Master Jiwa Alam Pembentukan Alkimia! Saat ini, raut wajah anak-anak muda itu terlihat pucat pasi, lalu mereka pun kehilangan kesadaran mereka untuk selama-lamanya. Setelah membunuh anak-anak muda itu, Yayan pun menghela napas. Sayang sekali, sepertinya Feng Buyu dan Kishan telah meninggalkan tempat ini. Gumam Yayan. Kalau tidak, Yayan bisa sekaligus membunuh kedua orang itu. Namun, setelah Yayan hitung-hitung waktunya, sekarang sudah hampir 4 jam dirinya berada di alam ilusi. Waktu yang ditentukan sudah hampir tiba, jadi dia harus segera kembali. Shoo! Yayan langsung berjalan menuju formasi teleportasi terdekat. Saat ini, hanya tinggal 15 menit lagi sebelum waktu yang ditentukan tiba. Di lapangan Changyun, sudah berdiri 130 anak-anak muda yang merupakan peserta pertarungan ini. Akan tetapi, tidak ada satu pun dari mereka yang merupakan anak muda keluarga Ye. Waktunya hampir habis. Ternyata tidak ada satu pun anak muda keluarga Ye yang muncul. Gumam orang-orang sembari melihat ke arah tribuna. Pada saat ini, Kidao tersenyum semakin lebar. Kidao sama sekali tidak khawatir kenapa anak-anak muda keluarga Ki tidak keluar. Tadi malam, Wali kota memberitahunya alam ilusi ini merupakan tempat yang sangat baik untuk berlatih. Dia menduga setelah anak-anak muda keluarga Ki membunuh anak-anak muda keluarga Ye, mereka berlatih di samping formasi teleportasi. Kesempatan ini merupakan kesempatan langka yang mungkin hanya bisa ditemukan sekali seumur hidup. Meskipun berlatih di sana tidak bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan pesat, mereka bisa menstabilkan alam yang saat ini sudah mereka capai. Tinggal 100 detik lagi, ucap pelayan wali kota. Begitu orang-orang mendengar perkataan pelayan itu, mereka langsung menatap Yelong, Yehu dan anggota keluarga Ye yang lain sembari menggelengkan kepala mereka. Keluarga Ye tidak punya harapan lagi. Sepertinya kita tidak perlu turun tangan lagi. Seharusnya Yayan sudah mati di dalam alam ilusi. Ayo kita pulang. Liu Qian menggelengkan kepalanya, lalu berdiri dan bersiap untuk pergi. Penatua di sampingnya juga menghela napas, tapi pada saat ini raut wajahnya tiba-tiba berubah menjadi serius, lalu kedua matanya membelalak dengan lebar. Pada saat ini, penatua itu berkata, Nona, dia masih hidup.